kalau saya menceritakan terkait dengan suratul Fatihah saja, suratul Fatihah, belum surah-surah yang lain. Diceritakan di dalam kitab ini, di generasi awal zaman Bani Israel, ada seorang itu ibadahnya sangat banyak, sampai-sampai malaikat Jibril itu takjub. Sampai-sampai malaikat Jibril takjub dengan ibadah orang. Lalu malaikat Jibril minta izin pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, istadzin li ziyaratihi." Wahai Allah, perkenankan aku untuk menziarahi daripada orang tersebut. Lalu Allah mengatakan, boleh kau ziarah pada orang tadi, tapi coba lihat Lauhul Mahfuz dulu. Sebelum kau datang kepada orang tadi, engkau lihat Lauhul Mahfuz dulu. Apa ketentuan, catatan yang Allah tetapkan kepada orang tersebut. Berangkat malaikat Jibril menuju Lauhul Mahfuz. Dilihat, rupanya wajada ismahu maktuban fil ashqiya. Malaikat Jibril mendapatkan orang ini kok dalam keadaan celaka, padahal ibadahnya top, ibadahnya hebatlah ibadahnya. Maka heranlah malaikat Jibril, ini orang ibadahnya kok bagus sekali, tapi kok digolongkan dalam golongan ashqiya, orang-orang celaka. Lalu datanglah malaikat Jibril menemui orang tadi, seraya mengatakan, "Wahai fulan, engkau ibadah sempurna, engkau ibadah istiqomah, rajin, hebat ibadahmu. Tapi perlu engkau ketahui, engkau masuk dalam golongan ashqiya, orang-orang celaka." Apa ucapan orang ini? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, ya penguasa alam ini. Itu yang dia ucapkan. Lalu Jibril tambah heran lagi, ini orang ini dikasih berita tentang kecelakaannya dia, kok dia malah mengucapkan Alhamdulillah. Lalu kemudian ditegaskan lagi, apa engkau tidak dengar ucapanku? Engkau tergolong orang-orang celaka, kok engkau ucapkan Alhamdulillah? Bagaimana ceritanya? Lalu dia mengatakan, seandainya aku tidak ditetapkan oleh Allah, ya tidak menjadi orang celaka. Ya maka, kalaupun Allah menetapkan aku celaka, ya sudah, segala puji milik Allah. Tatkala orang tersebut mengucapkan itu dengan ikhlas, lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, ikhlas dia ucapkan. Lalu kemudian Allah katakan pada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, coba engkau rubah, sampaikan kepada orang tersebut." Orang tersebut berubah ketetapannya, yang tadinya celaka, tadinya masuk dalam golongan ashqiya, aku tetapkan sekarang dia menjadi golongan su'ada, orang-orang yang beruntung. Hanya karena mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Ini baru satu kalimat di dalam Al-Quran. Bagaimana kalau kita khataman? Bagaimana kalau kita khataman Al-Quran? Terjadi juga di zaman Bani Israel, tapi ini kisahnya. Ada seorang yang dia itu punya tai lalat besar di bagian mata. Ada orang-orang Yahudi yang waktu itu berkuasa. Orang-orang Yahudi, dia selalu akan mencari orang-orang yang punya tai lalat itu, dan dia akan potong itu. Tidak tahu dipakai untuk apa. Tidak tahu dipakai untuk apa. Akhirnya dia bilang, wah celaka, oke. Pasti sudah celaka ini. Lalu di saat dia tidur, adalah satu suara mengatakan, engkau baca suratul Fatihah habis wudhu. Engkau baca suratul Fatihah habis wudhu. Bukan mau tidur, bukan di saat sholat, bukan. Habis wudhu. Dan tujukan Fatihah itu untuk dirinya. Maka Allah pasti akan mengabulkan apa yang engkau mau. Nah rupanya, satu saat dilakukanlah itu. Wudhu, lalu habis wudhu dia baca suratul Fatihah. Setelah dia membaca suratul Fatihah, saat itu juga dia mendengarkan kabar bahwa si Yahudi tadi terjatuh dari atap rumahnya, mati dia. Nah, ini termasuk juga resep untuk menghancurkan orang-orang zalim. Fatihah habis wudhu. Cuman jangan asal-asalan kita pakai cara ini, karena mungkin jadi kezaliman itu ujian bagi dirinya, satu saat bisa bertobat. Ya kita doakan saja dulu ya. Tapi kalau sudah mentok-mentoknya, ini kuncinya ini. Jadi kuncinya adalah dibacakan Fatihah habis wudhu. Maka insya Allah terpenuhi hajat, terkabul hajat. Nah, di antaranya juga keutamaan surah-surah dalam Al-Quran terkait dengan surah Al-Waqi'ah.
terkait dengan surah Al-Waqi'ah. Satu saat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sakit, sudah parah sakit. Sayyidina Utsman datang menjenguk. Waktu itu Sayyidina Utsman sudah jadi presiden. Setelah Sayyidina Utsman bertanya, "Ma tashtaki?" Wahai Abdullah, apa yang kau inginkan? Apa yang kau keluhkan? Faqala dzunubi. Wahai khalifah, yang saya keluhkan, yang saya khawatirkan dosa-dosa saya. Banyak dosa saya, kata. Nah, kemudian, baik kalau demikian. Fama tashtaki? Kalau begitu apa yang kau inginkan? Barangkali ini menjadikan umurmu pendek. Terus apa yang kamu inginkan? Faqala al-maghfirah. Ya saya hanya ingin ampunan Allah saja. Baik kalau demikian. Ala amurulaka bitabib. Kalau begitu, apakah kau berkenan aku datangkan dokter, katanya. Kata Ibnu Mas'ud mengatakan, lah dokter itu yang buat aku sakit, kenapa kamu datangkan dokter, katanya. Sayyidina Utsman bingung sedikit waktu itu. Maksud kau bagaimana? Nah dokter itu Allah, yang menyembuhkan penyakitku Allah, dan yang membuat sakit itu ya Allah. Maka bagaimana engkau mau datangkan dokter? Dokter macam apapun kau datangkan, kalau Allah sudah bilang sakit ya sakit. Nah terus apa yang kau minta, katanya? Aku tidak minta apa-apa. Aku mau kasih hadiah uang yang banyak untuk kebutuhan keluargamu. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak butuh itu. Aku tidak butuh itu. Kalau engkau tidak butuh, ya sudah, nanti kalau engkau meninggal barangkali keluargamu dapat warisannya. Tidak, aku tidak butuh juga. Karena Nabi sudah mengajarkan kepadaku, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, lam tusibhu faqah. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan terkena penyakit melarat. Malam, bacanya malam. Ada juga sih riwayat dibaca sore. Tapi dalam riwayat ini terkait dengan apa yang diberikan Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, membaca surah Al-Waqi'ah di waktu malam. Teorinya gampang, prakteknya tidak gampang ya. Prakteknya tidak gampang. Maka kalau kita mau buka rahasia-rahasia daripada Al-Quran terkait dengan fadilahnya, keutamaan, Masya Allah banyak, berlimpah ya. Namun cukuplah kita meyakini bahwa semua huruf, semua kalimat dalam Al-Quran punya keutamaan. Nah maka dengan kita khataman Al-Quran ini, mari ditutup dengan berdoa sebagaimana doa yang dilakukan oleh para aulia-aulia Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian berkahnya.